Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bro ya yang apa ya, memberi petuah ya. Kalau sharing informasi, baiknya ya pakai fakta, pakai penjelasan, tunjukkan jelas. Wah ini loh ya, bro ini protes soal pemakaian minyak goreng terutama. Ya sebenarnya sih ya, orang yang mengkritisi minyak goreng itu seringnya yang nggak pakai fakta. Soal pembuktian juga begitu. Pembuktian mesin jadi bersih itu sudah ada. Sudah ada yang bro atau om yang tanya-tanya gimana nih kalau untuk membersihkan mesin pakai resep apa nih? Resep pakai Mesran B40 dengan 10% minyak goreng Vilma. Dan memang beneran mesin jadi lebih bersih. Jadi resepnya beneran bisa terbukti beneran bisa membersihkan mesin. Jadi sudah ada yang membuktikan. Beberapa waktu juga ada yang sharing nih dalaman mesin, ternyata memang benar-benar bersih. Baik yang pakai Mesran ataupun pakai oli merek lainnya yang dicampuri minyak goreng 10%. Bersih mesinnya. Beberapa juga malah ngomong penyakit mobil berkurang, rembesnya berkurang. Apa maneh, jadi nggak vampir oli lagi gitu ya. Itu jelas dari yang sudah nyoba, sudah membuktikan, sharingan dari yang sukses ya. Beda dari yang diomongkan oleh mereka-mereka yang mengkritisi minyak goreng. Nggak ada dasarnya, nggak ada sumbernya, nggak ada pembuktiannya, nggak ada testimoninya. Kadang juga muncul orang yang ngaku-ngaku pakai minyak goreng tapi nggak nuruti apa jenenge rekomendasi. Ada yang protes, oh suara mesin jadi ngelidik. Mau nggak ngelidik gimana? Dia cuacanya panas, minyak gorengnya 20%. Ya jadi ngelidik dong, ngelitrik. Terus habis itu dia disuruh pakai oli lebih kental, nggak dituruti. Minyak goreng disuruh dikurangi, nggak dituruti. Dia malah pakai oli 10W40. Ya makin parah dong. Awang Mesran saya 40 campur 20% minyak goreng aja ngelitrik. Apalagi diteruskan pakai oli 10W40, ya makin ngelitrik lagi. Terus nyalahkan kok motor jadi ngelitrik, aslinya nggak gitu. Lah masalahnya pakai oli encer loh ya. Pakai oli encer ya jadinya kayak gitu. Ada juga yang ngomong, wah mesin saya kan ini, ternyata 100% minyak goreng. Jadi banyak yang ya nyoba-nyobanya nggak tanya-tanya dulu ya. Nggak tanya-tanya ke yang sudah sukses. Jangan nyontoh orang yang cuma oh ini loh saya pakai minyak goreng misalnya ya, tanpa menunjukkan hasil akhirnya. Percuma nyoba, oh ini nyoba ini gitu, tapi nggak menunjukkan hasil akhirnya. Setelah 2000 km bagaimana, setelah 4000 km bagaimana. Kalau penulis sendiri ya sekarang pakai oli Mesran B40 campur macam-macam, kelihatan nggak 989 km, hampir 1000 km sampai kantor, mungkin 1000 km, hampir 1000 km. Untuk motor penulis ini rekor ya, termasuk luar biasa, karena
Oli-oli pasaran mau yang harganya 150.000, 250.000, atau yang 25.000 lah. Mulai dari yang paling murah sampai ya 250 ribuan. Olinya nggak tahan dipakai lama. Jadi oli biasanya itu 80 km. Ya rata-rata kalau olinya cukup bagus 150, 200. 200 itu termasuk oli di atas rata-rata ya kalau penulis kategorinya. Tapi kebanyakan oli ya 150, 120 untuk terakhir-terakhir ini ya. Kalau awal-awal ketika penyakit vampirnya belum parah ya sekitar 300 kilo lah, 300, 350, 500 paksa gitu ya. Tapi ya kira-kira segitu. Terakhir-terakhir ya 200 itu termasuk bagus. Oli Delvac MX, oli Shell Rimula R2, R4X, R2 itu SE40, R4X yang 15W40. Terus banyak oli diesel ya. Ada PTT diesel juga ya, PPT opo yo lali. Rubiatir juga ada. Oli total. Itu nggak sampai 120 wis gak enak banget, suara mesin juga kasar. Sementara ini habis pakai gini, dipakai idling gitu, langsung halus lagi suara mesin. Ya memang bisa dibilang aditifnya termasuk berlebihan ya. Aditifnya pakai gasoli G1000 10%, padahal ini dipakai oli mesin. 10% itu termasuk banyak untuk pemakaian oli samping sebagai aditif. Oli mesin. Oli mesin loh ya, bukan oli samping. Tapi ya itu efeknya. Yang gasoli G1000-nya terutama dari sisi aditifnya, terus dari Mesran P40-nya, dari terutama bahannya walau ada aditifnya juga. Tapi ini pemakaian 990 km masih halus. Masih halus. Masih betul-betul ya layak pakai lah. Walau memang kalau dibuat ngebut jadi agak kasar sedikit, tapi ya ini sudah membuktikan bahwa minyak goreng itu membantu meningkatkan kemampuan oli. Ini pakai minyak gorengnya, lupa tadi nggak nyebut, 200 ml ya. Nih lagi lepas gas, halus. Jadi banyak lah ya yang membuktikan ya, sama kombinasi oli Mesran juga ya tentunya ya. Pakai Mesran, pakai apa jenenge, minyak gorengnya juga minyak sawit campur minyak jagung. Wes mantep banget, halus banget. Si bronya ini juga ngomong bahwa kalau channel-channel mekanik loh pasti bener gitu ya. Kalau ngomong soal oli mekanik itu pasti lebih ngerti. Maaf ya, maaf. Yang jadi masalah adalah mekanik itu tidak mendasarkan penjelasannya dari eksperimen, nggak menjelaskan dari pengalaman. Mekanik-mekanik menjelaskan berdasarkan ilmu-ilmu ngawur yang banyak beredar di website Indonesia, di YouTube, di grup-grup oli di Facebook. Sayangnya untuk soal oli banyak ilmu ngawur yang beredar.
banyak ilmu yang tidak sesuai ya. Penulis lebih respect kalau misalnya mereka itu pakai penjelasan dari misalnya Amsoil, Exxon, dari Shell atau apapun lah ya, yang pakai penjelasan ilmiah. Atau kalau dari channel-channel tertentu yang menjelaskan khusus soal oli ya, spesialisnya oli, orang yang memang bekerja di industri oli, seperti contohnya Lubrication Explained, apa jenenge, dari website machinerylubrication.com. Itu ya, bukan yang ini bandingkan ini dengan oli ini gitu ya, berdasarkan pakai uji gesek, terutama uji gesek itu ya yang nggak relevan ya. Bukti bahwa mekanik itu pakai ilmu ngawur itu adalah ketika menjelaskan bahwa untuk oli motor wajib pakai standar oli API sekian, padahal yang namanya oli motor mungkin bisa dibilang kurang dari 1% ya yang ada logo API-nya. Padahal yang namanya sertifikasi API itu pembuktiannya adalah kalau dibungkus olinya ada logo API-nya, apalagi kalau ada logo API Starburst ya. Harus ada itu. Kalau nggak ada itu ya itu bukan API beneran, itu cuma nempel toh. Mau ditempel EZ pun lembaga API-nya ya biarin aja. Tapi kalau ada oli sembarangan nempel logo API, nah itu bakal dipamerkan ke masyarakat di website resmi API-nya. Terus mekanik yang nggak mengandalkan pengalaman itu ya bakal ngomong, oh kalau pakai oli harus pakai SAE sesuai dengan buku manual. Nah wes, kalau sudah ngomong gitu itu mekaniknya bukan mekanik yang mengandalkan eksperimen, yang mengandalkan pengalaman, yang mengandalkan hasil ya. Itu cuma copy paste dari ilmu-ilmu ngawur yang beredar. Karena kalau misalnya pengalaman betul, maka mekaniknya akan tahu kalau pakai di pegunungan pakai oli SAE 40 itu terlalu kental. Tapi kalau di Pontianak, kalau di pinggir pantai pakai SAE 40 itu terlalu encer, termasuk agak encer. SAE 40 yang penulis maksud ini kalau ya berdasarkan pengertian mekanik itu ya 10W40 termasuk, 0W40 termasuk. Kalau sampai ada merekomendasikan satu kekentalan untuk di daerah pegunungan dengan daerah pantai, nah itu mekaniknya jelas asal ngomong, asal nyebar ilmu yang salah ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.